Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin ya masalah zuhur rahimakumullah. Mari kita kembali membaca hadis yang dihimpun oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Umari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Gharaib wal Wahdan. Hadis yang ke-67 melalui jalur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh di antara lainnya adalah Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Qushairiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, wa idza ahabba Allahu 'abdan la yadurruhu dzambun." Orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan dirusak oleh satu dosa pun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah bentuk kemurahan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu taubat untuk kita. Karena pada hakikatnya kita adalah manusia yang tidak akan pernah luput, tidak akan pernah lolos dari perbuatan dosa dan kesalahan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala membukakan kemurahannya, rahmahnya kepada kita. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan bagi kita melalui pintu taubat. Sebagaimana yang kita kaji pada minggu yang lalu, bahwa sucinya jasad atau lahiriah kita ini bisa disucikan melalui media air, wudu, mandi, atau melalui media debu, tayamum. Sementara batin kita ini yang dikotori oleh dosa, dikotori oleh sifat-sifat buruk, maka dibersihkan. Media pembersihnya adalah taubat. Untuk itu orang yang bertobat dari dosanya, kata Rasulullah, seperti orang yang tidak memiliki dosa, karena sudah disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Tentunya taubat yang dapat membersihkan kita dari dosa-dosa kita adalah taubatan nasuha, yaitu taubatan shadiqatan jazimatan, taubat yang betul-betul taubat. Kata ulama, yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul murni, itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah al-iqla', yaitu meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah al-azam, bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, tidak mengulanginya lagi. Ini baru namanya taubatan nasuh, yang akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Kemudian wa idza ahabballahu 'abdan la yadurruhu dzambun. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan dirusak oleh sesuatu dosa apapun. Kita tahu di dalam kisah Bani Israel itu ada seorang yang pendosa, jawara, penjahat,
yang membunuh 99 orang. Dan dia ingin bertobat, tapi dia konsultasi pada orang yang salah, orang yang tidak memiliki ilmu. Apakah saya bisa diterima taubat? Maka orang tersebut menjawab, tidak bisa. Kamu sudah kelewatan jahat. Ya sudah, kalau gitu saya bunuh aja. Saya genapkin jadi 100 orang. Dibunuh orang itu jadi 100. Kemudian dia tetap merasa galau dan konsultasi pada ulama. Apakah taubat saya akan diterima kalau saya bertobat? Maka ulama tersebut mengatakan, iya, Allah akan membukakan pintu taubat untukmu. Dan akhirnya kita tahu, akhirnya itu bahwa orang ini dicatat sebagai ahli surga. Itu pada zaman Bani Israel. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Wahsy. Bapak-bapak tahu Wahsy siapa? Wahsy itu adalah pembunuh paman Rasulullah SAW pada perang Uhud, yaitu Sayyidina Hamzah. Wahsy itu adalah budaknya Hindun yang dendam karena saudaranya dibunuh oleh Hamzah. Pada perang Uhud, Wahsy menombak Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Hamzah syahid pada perang Uhud tersebut. Kemudian dibelah, diambil jantungnya. Maka Rasulullah SAW sampai berdoa, seandainya nanti pada perang berikutnya kami diberikan kemenangan oleh Allah terhadap kaum Quraisy, maka akan saya bunuh seperti ini 70 orang di antara mereka. Maka turunlah ayat, wa in aqabatum bimisli ma uqibatum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bih. Apabila kau ingin membalas, maka balaslah dengan balasan yang serupa. Wahsy ini pada zaman dia menyesal dan dia ingin masuk Islam. Dia berkirim surat kepada Rasulullah SAW di Madinah. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mencegah saya untuk masuk Islam. Ayat apa itu? Dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ini mencegah saya untuk masuk Islam, yaitu orang-orang yang tidak berdoa selain kepada Allah, tidak membunuh, dan tidak berzina. Padahal tiga dosa ini saya lakukan, kata si Wahsy ini. Bagaimana kalau saya bisa masuk Islam? Maka turunlah ayat, illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Furqan lanjutannya, kecuali orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman dan bertobat dan melakukan amal soleh, maka mereka itu akan diganti kesalahannya oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dibalas oleh Rasulullah dengan ayat tersebut. Wahsy kembali mengirim surat pada Rasulullah, tetapi dalam ayat ini ada syaratnya ya Rasulullah, yaitu syaratnya apa? Syaratnya amal soleh. Saya nanti kalau saya masuk Islam, saya belum tahu apakah saya bisa beramal soleh apa enggak. Maka turunlah ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rasulullah mengirimkan ayat itu dengan melalui surat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik bagi Allah yang kehendaki. Wahsy kembali membalas surat Rasulullah. Di dalam ayat ini masih ada syarat ya Rasulullah. Apa syaratnya? Yaitu siapa yang Allah kehendaki. Sementara saya belum tahu apakah saya dikehendaki untuk diampuni oleh Allah apa tidak. Maka turunlah ayat dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dikirimkan kepada Wahsy. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melebihi, yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Akhirnya Wahsy berangkat ke Madinah menyatakan keislamannya. Begitu murah Allah Subhanahu wa taala mengobral
ampunannya kepada hambanya. Oleh karena itu, apa alasan kita untuk tidak bertobat? Apa alasan kita untuk menjadi tidak baik? Apa alasan kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Selama kita masih hidup, nafas kita belum sampai tenggorokan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu tobat untuk kita. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi, ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kembali bertobat setiap hari dari kesalahan dan dosa-dosa kita. La yadurruhu dzambun, sehingga tidak ada kesalahan pun, dosa pun yang akan merusak kita. Dan terakhir, mohon kesediaannya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini, mari kita bacakan surah Fatihah untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban pesawat, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima mereka dan ditempatkan di tempat yang baik, dan mudah-mudahan mereka dicatat sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.